tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Jadi kalau kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka sejak dulu memang sudah tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar. Mereka selalu melakukan perbuatan mungkar itu. Jadi memang begini ya, Dulur ya. Kalau di dalam Islam itu kan beda ya. Kalau selama ini ya katanya semua agama itu sama gitu ya. Biasanya mereka mengatakan semua agama sama itu karena sama-sama mengajak kepada kebaikan gitu. Dari sisi mengajak, memang kadang ya sama. Apa yang mereka ajak kebaikan biasanya? Sama, ya saya berbuat baik kepada sesama, gitu-gitu. Tapi dari sisi mencegah, nah ini, dari sisi mencegah, ini yang beda. Karena memang kalau Islam itu kan standarnya jelas, kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Yang apa ciri umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ciri umat terbaik itu adalah menyeru kepada yang baik, ma'ruf, tapi juga ada kan buatan hauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Loh gitulah. Kalau menyuruh kepada baik banyak yang bisa. Tapi mencegah dari yang mungkar, banyak yang tidak mau. Karena manusia kalau disuruh baik gitu kadang tidak tersinggung, gitu. Ayo salat ayo, gitu. Ayo sedekah, enggak tersinggung. Tapi kalau dicegah dari perbuatan mungkarnya, nah itu banyak yang tersinggung. Sehingga seringkali penentangan terhadap kebenaran itu muncul dari mencegah dari karena dicegah. Jadi antara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu yang paling banyak penentangannya adalah yang nahi mungkar. Makanya di sini para ahli kitab zaman dahulu baik Yahudi maupun Nasrani jarang yang mau mengambil porsi misi nahi mungkar. Kebanyakan ya cari aman untuk amar ma'ruf saja. Makanya ayat ini menyatakan kanu la yatanahawna 'an munkari. Dulu memang sejak dulu sudah mereka tidak saling mencegah. Tahu mereka kebenaran itu. Tahu mereka itu kesalahan. Tapi yang kesalahan itu tidak mereka cegah, gitu loh. Bahkan fa'alu mereka selalu melakukannya bahkan. Akhirnya ya jadi ikut melakukan. Awalnya hanya tidak mencegah, lama-lama ya akhirnya ikut melakukan. Korupsi itu jelek, tapi ya tidak tegas-tegas melakukan, jangan korupsi, tidak itu. Malah sekarang ada yang menyatakan, nggak apa-apa korupsi asalkan untuk kebaikan, gitu katanya. Jadi, daripada dikorupsi orang yang fasik, mending dikorupsi orang muslim. Mending dikorupsi orang beriman. Loh, beriman kok korupsi? Kan gitu pertanyaannya. Tapi ya kemudian kalau dicarikan dalil-dalil dari kitab-kitab karangan manusia ya ada aja. Kalau ngelihat kaidah usul fikihnya ini, ininya ini gitu kan susah. Al aslu fil asya'i al ibaha hatta tadullu dalilu ala tahrimi. Waduh, kan repot itu. Bahwa semua hal itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya. Kan nggak ada tulisan korupsi di situ di Quran. Repot nanti jadinya. Ini gitu. Apalagi ini maslahah mursalah. Ini kan untuk kemaslahatan umat. Nanti dikorupsi itu kemudian dipakai untuk bangun masjid. Nah, ini kan hal semacam ini yang sekarang menjadi
sering dilakukan permisivisme. Artinya seolah-olah dibenarkan. Demikian pula persoalan yang lain. Kalau di risiko wa aklihimus suhta, ya. Mereka memakan barang yang haram, baik hasil korupsi, hasil riba, dan sebagainya kemarin di ayat-ayat sebelumnya itu. Nah, dari sana kita belajar dulu. Kalau kita tarik ke zaman kekinian, selalu Quran itu relevan ya, selalu bisa masuk di segala zaman. Itulah kenapa Quran itu harus kita imani sebagai roadmap, sebagai guidebook yang selalu relevan, yang selalu bisa relate terhadap semua zaman. Sekarang saya mau tanya sama sampean semua. Dari kata kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Dari kata bahwa mereka tidak saling mencegah para ahli agamanya. Itu kira-kira sekarang terjadi enggak? Saya bertanya begitu, jawab dengan fakta. Monggo. Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Terjadi, Gus. Nah, Ya faktanya dong, jangan terjadi Gus gitu. waktu ini ada seorang yang dalam tanda kutip Habib itu ngisi pengajian di perumahan kami. Nah, ada yang bertanya, kalau jualan bir itu boleh enggak? Habibnya menjawab boleh asal dijualnya bukan kepada orang Muslim. Apunten, Gus, seperti itulah. Ya. Apalagi? Jin Gus. Mungkin ada Ustadz yang viral juga, beliau menyatakan kalau menyuap ya itu tidak apa-apa asal untuk kebaikan, untuk maslahat umat Islam gitu. Dari situ. Nah itu. Sampean saja tanpa saya kasih tahu sudah ada lagi yang bisa menunjukkan bahwa la yatanahuna 'an munkarin ini terjadi di zaman sekarang. Enggak? Izin Gus. Ya silakan Pak Sawi. Ini nyata-nyata terjadi di tempat kita. Jadi kan kemarin itu Ustadz Kurniadi ini kan mendengarkan satu kajian, ada Ustadz di tempat di air Unji itu kan, di Muara Sinang Hilir itu kan, ada Ustadz yang menyampaikan tentang masalah sholat umpama kan. Lalu Pak Kurniadi waktu itu menyela. Nah, jadi bertanya kepada Ustadz tersebut, gimana Ustadz tentang umpama meninggalkan sholat? Nah, lalu Ustadz tersebut mengatakan bahwasanya ya kita ini dalam hal mengerjakan agama ini harus berguyur lah umpama kan. Tidak bisa 5 waktu, 2 waktu saja. Nah, karena waktu itu Pak Kurniadi tegas betul bahwasanya ada pernyataan bahwasanya kalau orang itu benar-benar kita lihat pada kesehariannya tidak mau sholat, tidak mengerjakan sholat, maka saya katanya secara pribadi tidak mau menyolatkan orang itu. Nah, lalu Ustadz tersebut mengatakan, ya makanya kita ini harus berguyur. Nah begitu kan. Jadi kan nyata berarti kan. Nah itu. Demikian Gus. Ya, ya. Jadi oke, itu fakta-fakta yang memang tidak bisa dibantah ya yang disampaikan oleh Pak Pak Wahyu, disampaikan oleh Pak Suhaibi tadi, juga sebelumnya tadi oleh Pak siapa tadi? Itu menunjukkan bahwa memang terjadi. Gitu lah. Misalnya Pak Saiful tadi. Ayo silakan ada lagi. Supaya kita benar-benar memahami Quran itu, lalu meyakini, mencintai Quran itu, oh ternyata benar ya, Quran itu memang harus dan wajib kita jadikan sebagai guidebook untuk nyetir dan mengarahkan kita. Mana jeglongan, mana jurang, mana serigala, mana buaya, mana
belokan, mana tanjakan, itu biar kita tahu. Kenapa? Quran menceritakan tentang ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, yang la yatanahawna an mungkarin, itu kan untuk memberi kita warning bahwa kalau nanti di zamanmu, gitu kan, Quran sebenarnya, kalau nanti di zamanmu, tak peduli dia seviral, sehebat, menarik apapun, tapi kalau layatanahauna amungkar, tidak saling mencegah dari kemungkaran, ya jangan ikuti, kan gitu. Itu maksudnya disebut guidebook. Nah, semoga ada lagi yang mau menyampaikan fakta. Oke, ada? Silakan Pak Wid. Kalau secara ini Gus yang sedang dan terjadi dan dekat juga dengan Yahudi, yaitu pembiaran pembantaian di Palestina itu kan juga tidak ada upaya pencegahan dari negara-negara Arab misalnya gitu Gus. Ya, ya betul Pak Wid. Jadi kita itu sekarang itu kemarin ya ada satu yang sudah saya sampaikan juga. Kita itu sudah diperingatkan sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum waktunya? Datang waktunya, yakni gitu, yakni itu datang ya. Lilladzina amanu, bagi orang-orang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk hati mereka itu menjadi khusyuk, takut kepada Allah, takut dalam arti takwa ya. Lidzikrillah, untuk taat dan berzikir kepada Allah. Sudah jelas kan gitu. Tapi di sana juga jangan sampai kamu seperti umat terdahulu yang karena terlalu lama membiarkan kemungkaran, tidak menyeru kepada kebaikan, dan mengabaikan peringatan-peringatan, lalu hati mereka lama-lama jadi apa? Menjadi keras. Jadi menjadi keras. Nah, ketika menjadi keras, kemudian lama-lama mereka kemudian menjadi lama-lama hilang imannya itu. Ya. Coba dibuka dalam surat Al-Hadid ayat 16. Monggo. Surat Al-Hadid ayat 16. Ini untuk berkaca kita supaya tidak terjadi seperti para ahli kitab zaman dahulu. Monggo. Ya, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Shadaqallahu adzim. Ya, coba ya. Ini kan bicara tentang fasik juga, orang-orang fasik. Tadi disebut di ayat terakhir itu walakinna katsiran minhum fasikun. Fasik itu apa sih? Rusak. Mereka pada lahirnya beragama. Jadi tahu nih, orang beriman saja diperingatkan sama Allah di situ. Orang beriman. Orang beriman loh ya, ini bukan orang kafir loh ya. Alam yakni, belumkah datang waktunya lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman, ang takhsha'a qulubuhum, untuk kemudian hati mereka khusyuk, tunduk patuh lidzikrillah, terhadap Allah, terhadap aturan Allah, mengingat Allah. Berarti kan orang beriman juga punya resiko atau potensi untuk tidak taat, untuk tidak ingat Allah, padahal sudah beriman. Gitulah. Maka diingatkan lagi, jangan seperti kalian itu orang-orang terdahulu yang diberi kitab. Mereka mengabaikan isi kitab, artinya tidak menyeru kepada kebaikan yang ada baik, tidak melarang terhadap kemungkaran. Jadi mereka tahu isi kitabnya, diberi kitab, ya kadang ya hafal, ya ahli, ya wis. Istilahnya kalau zaman dulu ya mungkin mondok juga di
gereja-gereja, sinagog-sinagog mereka. Bahkan sudah ahli. Tapi kemudian berlalu lama waktu itu dibiarkan, pembiaran gitu. Tsumma qasat qulubuhum. Jadi akhirnya apa? Lama-lama keras hati mereka. Nah, keras ini Pak Wid yang tadi itu. Kadang kemudian ketika melihat saudara dibantai, melihat kayak gitu sudah akhirnya lama-lama itu kebal. Awalnya cuma kasihan, awalnya kasihan mengutuk, tapi lama-lama setelah karena berita berulang-ulang ya lama-lama kebal sehingga tidak lagi kasihan, dianggap biasa. Nah, ini bahayanya justru di situ. Ketika kemungkaran sudah dianggap biasa, lama-lama nanti kemungkaran dianggap benar loh. Sehingga orang yang justru menegakkan kebenaran dianggap munafik. Ah, jangan sok suci, jangan munafik. Gitu malahan. Nah, itu yang dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman nanti manusia itu akan ada masa di mana baik dianggap buruk, buruk dianggap baik. Gitu. Hanya ada satu hadis yang berbunyi gini. Di hari akhir nanti itu akan ada orang ya'malu amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Dan orang yang ya'malu amala ahlil jannah fima yabdulin nasi wa huwa min ahlil nar. Fima yabdulin nas loh ya. Artinya apa? Orang yang bahkan di muka lahir dalam pandangan manusia itu kelihatan seperti ahli neraka, padahal dia ahli surga. Sebaliknya orang yang di lahirnya manusia dipandang sesat, dipandang ekstrim, dipandang ahli neraka, padahal dia ahli surga. Sebaliknya orang yang dipandang viral ahli surga, alim segala macam, tapi di mata Allah ternyata dia ahli neraka. Jadi akan terjadi fakta-fakta yang terbalik semacam itu di akhir zaman. Dan kalau sekarang kita lihat itu yang terjadi. Sehingga kata Allah, labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Taro katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Kamu nanti akan melihat Muhammad, kata Allah, firman Allah, kamu akan melihat mereka itu kebanyakan menjadikan para pemimpin yang ingkar-ingkar itu sebagai pemimpin. Padahal itu sangat buruk apa yang mereka lakukan oleh diri mereka sendiri untuk mereka. Secara tak sadar ketika memilih pemimpin yang bodoh, pemimpin yang keliru, yang sesat bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka, itu sama dengan menjerumuskan mereka kepada kemurkaan Allah dan akan masuk ke dalam siksa yang kekal abadi. Yang kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana para pengikut pendeta, para pengikut rabi-rabi Yahudi di masa Nabi Muhammad itu, mereka menjadikan mereka sebagai pemimpin dan ngerasa bahwa mereka sedang menjerumuskan diri dalam sesat dan menyesatkan. Yang kemarin disebut orang-orang yang dolu wa dolu, kan gitu, sesat dan menyesatkan. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihim attakhaduhum awliya'a walakinna aktsarum minhum fasiqun. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia, kata Allah. Ya kan? Tapi banyak di antara mereka orang yang fasik. Jadi kalau misalnya mereka mendapat petunjuk, pasti tidak begitu. Nah kalau kita lihat ini, Telur, itu tepat sekali Quran itu memprediksi tentang fenomena dan apa yang akan menjadi perilaku manusia. Ya. Kita beruntung sekali, bersyukur sekali diberikan Quran yang kemudian secara jelas dan tegas memberikan kita arahan, ojo ngono, begini yo, awas hati-hati, ini loh cirinya, awas. Nah ini gitu. Udah, kamu sekarang rem dulu, rem.
sekarang gaspol, naik, belok, kanan, kiri, kan gitu Quran ini. Tapi memang akhirnya kita itu seolah-olah cowah gitu, orang-orang di Lamongan kalau cowah gitu, kayak mengeluh gitu ya. Iki kok hidup kok diatur kayak gini sih. Maunya nafsu itu kan lepas, bebas, kan gitu kan. Itu ada lagu lepas, bebas kan itu. Maunya turutkan semua yang ada di hatimu, melayang dan melayang pergi jauh kemana, ya itu maunya kan gitu, bebas, lepas, turutkan semua apa yang ada di hatimu, melayang lalu terjun ke jurang, kan gitu. Maunya mana ya, itu yang didorong sama setan. Sementara Quran itu memberikan arahan kepada apa? Jangan wanahan nafsa anil hawa. Gitulah. Tapi orang yang wa'atharul hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya ngikuti dunia, nanti di neraka jahim tempatnya. Tapi wa amman khofa maqama rabbi wa nafsa anil hawa. Orang yang takut kepada Allah dan kemudian menahan hawa nafsunya, maka fa innal jannata yal ma'wa. Surgalah tempatnya. Cuma arah kepada surga itu selalu dibatasi tadi itu, ya kan? Awas, sebentar. Kayaknya depan itu banyak serigala buaya. Jangan masuk situ. Meskipun kelihatan bening kumpling airnya, kamu mau minum situ jangan. Itu banyak buaya itu. Gitu kan? Terus belok lagi, mau makan, lapar tuh di dalam hutan itu ternyata ada apa? Buah-buahan yang ranum sekali. Ranum enak, kelihatan seger hijau gitu. Merah padam. Ibu lah orang ngarah itu. Pengen dipetik, jangan stop. Itu buah kuldi itu. Nah, gitu loh. Tapi banyaknya larangan, sekarang jalan. Ayo, cepet. Disuruh lari cepet. Padahal sedang menanjak. Kayak gitu. Dan gitu. Ayo cepetan ini. Mumpung kamu sedang sehat. Perbanyak sholat, perbanyak dzikir wirid. Ayo cepet. Kamu sedang banyak rezeki, ayo perbanyak sedekah. Kemudian ketika banyak rezeki, stop. Saya sebentar. Mau beli apa kamu itu? Penting enggak itu? Need apa uang itu? Saya sebentar. Nah, jadi rem, gaspol itu Quran ngajarin kita. Termasuk ketika ada orang iming-iming, ayo ikut aku. Oh, orang yang ahli ini kayak gitu tadi yang disebutkan. Tapi mereka la yatanahuna 'anil munkar, mereka tidak mencegah kemungkaran, malah mengajak kepada itu tadi. Orang kayak gitu jangan loh ya, gitu. Tapi ikutilah apa misalnya? Ittabi'u man la yasalukum ajra wa mutatun. Ikutilah orang-orang yang tidak punya presensi atau punya preferensi terhadap upah, terhadap gaji, mereka yang tulus. Jadi ikuti ini, jangan ikuti itu, dan seterusnya. Itulah Quran yang membawa kita kepada dan keselamatan. Saya rasa itu. Monggo, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Nah, yang mau ditanyakan atau dinyatakan dari ini, silakan. Ya, silakan Mas Ebi. Izin Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali ke materi yang ditanyakan kemarin Gus tentang musik itu. Saya sudah berapa tahun ini waktu ada acara 17 Agustusan di kampung kita ini kan ada lomba qasidah. Oh ya. Ya, jadi lagunya itu Robbi engkaulah Tuhan dan lain sebagainya itu. Jadi kan saya diolah vokalnya kan. Jadi apa boleh saya menjadi juri itu Gus? Demikian. Saya karena itu kan ada 3 jurinya itu kan, saya diolah vokal, kemudian yang lain di bagian akhlak dan lain sebagainya. Jadi intinya boleh nggak saya jadi juri? Demikian Gus. Ya, jadi
Sama Pak Syaifi seperti yang kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar tentang ketidakbolehan dan kebolehannya. Ketidakbolehannya seperti dalam surat Luqman, kemudian dalam surat Asy-Syu'ara juga ada ya. Itu di sana disampaikan bahwa ketidakbolehan karena syair maupun alat-alat musik yang dipakai itu malah membuat mereka lalai dari Allah dan jauh dari Allah. Kemudian ada beberapa hadis juga tentang ketidakbolehan alat musik. Lalu kemudian ada kebolehan untuk beberapa momentum dan beberapa alat musik. Misalnya dalam beberapa momentum saat hari raya. Artinya hari raya itu hari kemenangan umat Islam. Kemudian ada beberapa anak yang sedang menyanyikan lagu-lagu perang setelah perang Bu'as. Kemudian mau dicegah Abu Bakar, tapi ternyata dibolehin sama Rasulullah Muhammad SAW. Artinya hari raya menjadi hari yang menjadi dikresi atau menjadi exception, pengecualian. Nah kalau kita kiaskan maka hari raya itu menjadi hari-hari besar umat Islam misalnya. Ya kalau sekarang. Kemudian yang kedua adalah di hari pernikahan. Nah pernikahan itu kan hari bahagia yang dibolehkan oleh Islam. Kalau kita kiaskan maka selain pernikahan ya misalnya ketika kita ngadain acara syukuran dan sebagainya, berarti boleh gitu kan. Lalu kemudian dari sisi alat musik, waktu itu memang adanya alat musik yang dibolehin adalah rebana ya kan, yang ditetap oleh anak-anak perempuan kecil itu. Nah kalau kita melihat maka ada kebolehan tapi ada ketidakbolehan. Kita menganggapnya itu sebagai satu instrumen, jangankan musik, jangankan nyanyian. Kalau sampean misalnya bahkan ngaji saja, tapi kalau sampai kemudian ujungnya adalah riak, sombong, dan melalaikan diri dari mengingat Allah, malah tidak boleh kan gitu. Maka lagu, tapi jika sampean benar-benar itu membawa diri kepada mengingat Allah, dan kemudian misalnya zikir pun dilakukan, dan itu membawa kita kepada ingat Allah, ya tidak apa-apa gitu ya. Termasuk menjadi juri itu. Intinya adalah niat, proses, dan tujuannya. Bagaimana itu tidak dilakukan dengan cara melanggar syariat, tetapi sesuai dengan koridor yang ada. Saya rasa itu Pak Syaifi. Ada lagi? Saya bebas. Ya, silakan Mbak Dwi, Mbak Dia. Jadi nyanyian itu yang diperbolehkan yang dengan syair-syair memuji Allah gitu. Terus padahal kalau dalam perayaan-perayaan biasanya terus dangdutan atau lagu-lagu pop gitu, bagaimana tuh Gus? Ya, jadi lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop sekalipun kalau itu syairnya melupakan dari Allah ya sebaiknya kita hindari ya. Sebaiknya kita hindari. Misalnya hal-hal yang sifatnya cinta-cinta yang berlebihan kepada manusia. Akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini, misalnya ada fenomena fatca ini. Itu kan saya ingin angkat juga besok insya Allah dalam live streaming Facebook saya itu. Saya ingin memberikan kritik kuat terhadap generasi ini. Fatca itu kan seorang laki-laki pemuda yang mati bunuh diri karena diputus oleh seorang perempuan gitu kan di Cina sana. Sekarang jadi viral luar biasa sampai mau dijadikan hari besar ketulusan cinta katanya. Nah, hal-hal kayak gini kadang ya memang didorong oleh lagu-lagu yang sifatnya sentimental, romantisme yang berlebihan gitu kan, sampai mendewakan cinta seolah-olah kalau nggak ada itu sedang terjadi. Saya mencoba aja klik ya Fatca itu. Nah, yang kayak gini yang kemudian dilarang oleh agama, yang sesuatu yang melalaikan dari Allah. Padahal kita itu kalau alladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang beriman itu jauh lebih mencintai Allah daripada lain-lain. Maka kalau nyanyian atau syair, ya itu kan Ibnu Sabit itu kan menjadi penyair yang untuk kalau mau perang itu dia memang menjadi tukang yang menyusun syair untuk menggugah semangat perang. Dan itu memang dilakukan gitu ya. Artinya ada nada yang dikuatkan ketika misalnya gentakannya apa itu. Dan itu memang di samping Rasulullah. Dia seorang penyair tapi penyair untuk menggubah
syair-syair apa yang membangkitkan semangat jihad maupun semangat ibadah. Nah, tapi di sisi lain kadang ya hiburan misalnya sesekali gitu ya, enggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian manusia ini kan kebanyakan kemudian terlena, larut gitu loh, sampai lupa gitu loh. Sampai kemudian hal-hal yang jelek-jelek itu dipengaruhi oleh ini. Misalnya, nanti kalau saya bolehkan total loh ya, anak-anak muda sekarang itu belum dibolehin aja sudah kebablasan kan. Headset ditaruh di telinga, terus sampai dipanggil orang tua nggak denger. Nanti kalau malam headset taruh telinga sambil dengerin lagu-lagu sampai tertidur nggak tahajud. Nah kayak gini kan itu yang kebablasan. Atau ya tadi itu isi-isi syair yang kemudian membuat orang cengeng gitu. Saya masih ingat betul generasi kita tahun 90-an, tahun 80-an itu kan generasi yang ya ada sih nyanyian kayak gitu. Tapi ya kadang masih punya semangat untuk misalnya mendobrak kemapanan, kemudian memperjuangkan idealisme, demokrasi. Ini saya belum bicara agama ya. Mahasiswa zaman dulu itu gitu, sehingga rela dan siap. Misalnya demo berhari-hari, sampai apa. Saya nggak nyuruh demo loh ya. Enggak loh ya, disclaimer ini nanti. Waduh, ajaran Gus Glory, enggak. Artinya saat itu anak muda itu benar-benar enggak ke Korea-Koreaan yang cengeng gitu loh. Nyanyian. Kali ini aku kalah, dia kamu yang menang. Sudahlah, sampai nangis lanang ya. Kan gitu. Nah, yang fatca itu laki-laki itu ditinggal perempuan mau nangis terus bunuh diri itu loh. Mau dibilang lanang kok. Cengeng-cengeng kayak gitu. Nah, ini yang pengaruh-pengaruh. Menurut saya pengaruh musik yang atau syair-syair atau kemudian juga gitu lah. Perempuan saja nggak pantas kok kalau kemudian sampai mewek-mewek karena ditinggal cinta. Cintanya itu pada Allah gitu loh. Masa ditinggal pasangan aja. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kata siapa? Makan selesai hidup. Ya, gitu. Jadi itu beberapa hal Budi ya yang kita memang harus benar-benar hati-hati di dalam. Karena kalau nanti pokoknya boleh, ya, tapi kalau dibolehin total akan joget-joget di tengah pengajian, katanya enggak apa-apa, repot sudah. Akhirnya laki-laki perempuan berkholwat bareng-bareng enggak apa-apa. Itu yang kebablasan akhirnya kayak gitu. Kalau musik dibolehin semua akhirnya ya gitu. Melanggar sampai kepada batasan maksiat ya. Tapi kalau tidak boleh sama sekali juga enggak benar. Kenapa? Karena ada beberapa yang dibolehin. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup. Ya, Pak Bakri, Pak Sehu. Mengenai ini Gus, yang tadi surat tadi, kita sebagai pemberi peringatan atau ngajak ya, itu kok di pemberi peringatan yang kadang yang sering orang marah ataupun susah diinikan gitu. Walaupun mungkin cara penyampaiannya udah bagus. Itu kenapa nih Gus? Jadi memang maksudnya pemberi peringatan yang susah diingatkan gitu. Betul. Kadang kan kalau mengajak itu kan pastinya ada begitu orang tersinggung tuh apa ya. Karena gini, misalnya itu mungkin sebagai kita juga kepala rumah tangga dan sebagainya itu juga kewajiban kita juga. Betul. Jadi memang setan itu kan dulu Nabi Adam itu ya. Nabi Adam itu kan tidak banyak perintah di dalam surga waktu itu. Silahkan apa saja wis. Akhirnya baik gitu. Tapi begitu dikasih larangan, la taqroba hadhihi syajarah. Jangan kan kalimatnya, mencegah itu. Jangan kamu dekati pohon ini. Loh manusia itu memang sudah sejak sanonya itu ada semacam adrenalin yang memacu curiosity-nya. Jadi rasa penasaran itu loh yang kebanyakan manusia itu. Jadi dilarang itu malah ngelawan gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, setan itu ngendonnya pada hal-hal yang dilarang itu. Gitu loh, mendorongnya kepada yang di sana. Wong setan itu loh, kadang mendorong kepada kebaikan loh ya. Mendorong kepada kebaikan kadang itu.
Jadi orang yang nggak bisa dicegah sholat gitu, malah didorong sholat, tapi kemudian ketika sholat diajak ria. Ya, padahal ria kan dilarang sama Allah. Nah, begitu dilarang ria itu manusia kemudian kadang berontaknya itu dibantu setan berontaknya itu. Lalu yang ketiga, ada hadis Pak Naiful. Kalimatnya gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hufatul jannah bil makari wa hufatun nar bisyahawati. Jannah itu, surga itu dilapisi oleh 7 macam lapisan ketidaksukaan yang bertentangan dengan nafsu. Mulai dari hal-hal yang berat, segala macam. Tapi sebaliknya, neraka itu ditutupi oleh 7 macam lapis kesukaan manusia. Lah, itu kan lihat, neraka itu kan sebenarnya jangan ke sana. Tapi karena ditutupi oleh hal-hal yang indah, manusia cenderung ke sana. Sehingga seolah-olah dilarang untuk enak gitu loh. Nah, yang dilarang untuk enak itu kemudian manusia itu memberontak. Padahal sebenarnya kita sedang melarang untuk ke neraka. Nah, bayangan mereka melarang untuk enak gitu loh. Karena yang mungkar itu enak. Kan gitu. Itu. Jadi itu memang dibuat oleh setan sehingga seolah-olah mungkar itu enak, padahal itu dibalik itu adalah bungkus neraka. Sebaliknya, sementara yang baik itu berat, padahal itu adalah bungkus dari surga. Itu. Nah, tentu dan memang yang terakhir ya keempat ya, karena memang mungkar itu kebanyakan sesuai dengan nafsu, karena pada dasarnya manusia itu punya animal instinct ya. Insting kebinatangan yang kalau itu dicegah, agama ini kan tidak agama kocar kacir ya, tidak agama kocar kacir. Artinya agama itu aturan. Manusia kan memang secara insting itu nggak mau diatur, maunya itu bebas, lepas. Nah, zaman apa lagu itu? Zaman harus apa itu lagu rap itu idola dulu, zaman dulu. Iwaka. Wes jangan disebut namanya, disclaimer kok. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kalau lagu-lagu kayak gitu, Pak Jo nggak tahu, Mas. Oke, saya rasa. Bilik bambu aja, Gus. Iya, itu lagu. Alhamdulillah. Kalau wayang itu, Gus. Apa, Pak Wid? Wayangan itu, Gus. Iya, yang pokoknya orang-orang Madiun, Dropok itu tuh wayangan, terus apa? Yen ing tawang ngono. Madiun kalian Dlopo niku beda ta, Gus? Beda. Dlopo itu deket Los Angeles sana, Pak Wahyu. Memang enggak tahu. Ngerasani minta maaf. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semangat selalu Telur ya. Menyongsong kebaikan dengan tetap ngaji sebagai guideline dan guidebook kita. Ikuti roadmap ini. Ikuti roadmap yang telah ditapak-tilasi oleh para rasul, para nabi terdahulu. Kayak berat, tapi insya Allah itulah bungkus dari surga. Semoga kita sampai di finish husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afata wa lana fi man tawalla wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi. Allahumma da'fana al-bala wal waba qad hasina min al-jinn wa syarr. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa baba sama. Rabbana waj'alna muslimina laka wa mughfiratan wa tawalla wa wa natina utina hasanah wa qina hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bil Quran.